Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lanjutan untuk pembahasan terkait pengisian format penilaian kemajuan proposal skripsi yang kualitatif ya. Berikut kita akan mempelajari bagaimana untuk pengisian format proposal penelitian kualitatif. Di mana pada bagian pertama di sini hampir sama dengan form penelitian kuantitatif yang kemarin, yaitu ada identitas dari peneliti, nama, NIM, program studi, angkatan minatan, kemudian rencana penelitian, rencana pembimbing yang diminta. Jika pembimbing sudah ditetapkan, maka ditulis pembimbing yang sudah ditetapkan oleh prodi. Kemudian jika pengajuan proposal ini sudah di-ACC oleh pembimbingnya, maka pembimbingnya akan menandatangani pada kolom sebelah kanan untuk form tanda tangan ini. Nah, untuk komponen di mana di sini sebenarnya sama dengan yang penelitian kuantitatif kemarin. Untuk bab 1 yaitu ada latar belakang ya, kemudian nah bedanya di sini untuk latar belakang sama, jadi ada masalah penelitian, kemudian skala masalah ya, atau asal masalah itu dari mana, kemudian kronologis masalah dan solusi. Untuk latar belakang ini jadi memenuhi aturan penulisan latar belakang yaitu MSKS, di mana MSKS ini berarti adalah menyampaikan masalah penelitian. Jadi sebenarnya apa yang menjadi masalah penelitian dari proposal saudara, kemudian juga skalanya. Nah, untuk skala masalah ini bisa berupa data yang mencakup, misalkan kalau kasus berapa besar kasus itu ada, kemudian apakah kasus itu di sini bisa diambil dari data primer maupun data sekunder. Untuk data primer bisa diambil langsung dari studi pendahuluan. Kalau data sekunder itu bisa didapatkan data dari web ataupun juga berasal dari laporan ataupun juga dari penelitian sebelumnya. Nah, kemudian untuk skala masalah memang sebaiknya yaitu masalah dengan skala internasional, kemudian skala nasional, kemudian skala lokal di tempat penelitiannya tersebut. Kemudian untuk kronologis masalah dituliskan bagaimana masalah itu bisa terjadi ya, faktor-faktor apa yang menyebabkan masalah itu bisa terjadi sampai munculnya masalah. Kemudian solusi, di mana solusi bisa dijelaskan solusi yang diajukan peneliti atau diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, untuk penelitian kualitatif di sini saya ambil contoh penelitian yang sekarang misalkan lagi fenomenal kasusnya ya. Misalkan saudara mau meneliti secara kualitatif terkait dampak psikologis ya keluarga pasien yang terjangkit infeksi COVID-19 ya. Jadi di sini saudara akan meneliti bagaimana dampak psikologis ya, terutama di sini pada keluarganya. Keluarga pasien yang dia menderita infeksi COVID-19. Nah, nanti di masalah penelitian ini saudara ulas kenapa masalah itu bisa terjadi. Mungkin saat ini lagi gencar-gencarnya pandemi corona, di mana bahwa jika ada keluarga yang terdeteksi terinfeksi corona, dia harus mengalami atau dilakukan secara isolasi.
ya, isolasi di rumah sakit dengan perawatan yang ketat ataupun juga sudah sesuai standar operasional prosedurnya. Sedangkan keluarganya, nah itu juga harus diikuti isolasi mandiri dan juga berstatus dia dengan pemantauan, ya. Nah, jadi di sini nanti saudara masukkan permasalahannya, kemudian skala masalah terkait pandemi corona, berapa jumlah kasus di dunia, berapa jumlah kasus di Indonesia, dan juga di daerah tempat penelitiannya, misalkan di Kota Kediri atau di daerah mana yang saudara ingin teliti, ya. Di situ nanti untuk data skala masalah sebagai studi pendahuluan bisa langsung mewawancarai dari keluarganya bagaimana dampak psikologis dia setelah ada anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, ya, ataupun juga bisa dari data media sosial, ya, pendapat-pendapat keluarga, ataupun juga bisa dari laporan-laporan dari Dinas Kesehatan ataupun puskesmas setempat. Nah, kronologisnya dijelaskan bagaimana dampak psikologis itu jika terjadi jika ada salah satu anggota keluarga yang dia teridentifikasi terinfeksi COVID-19, bagaimana sampai terjadi kondisi psikologis yang terganggu dari keluarganya, itu dijelaskan di kronologisnya. Solusinya apa yang ditawarkan peneliti? Apakah memberikan health education, kemudian juga apakah diberikan treatment ataupun juga pemberian apa istilahnya dukungan moral, dukungan psikologis bagi keluarga yang terinfeksi COVID-19. Nah, berbeda dengan penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif kita langsung kepada tujuan umum dan tujuan khusus. Namun kalau untuk penelitian kualitatif di sini adalah fokus, ya. Fokus penelitiannya apa di sini? Misalkan fokus penelitiannya adalah siapa yang fokus penelitiannya misalkan bagaimana, ya, karena harus berupa kalimat tanya, ya, sama dengan di sini adalah masalah penelitian untuk penelitian kuantitatif. Jadi ditulis dengan kalimat tanya, fokus penelitiannya misalkan ditulis begini, bagaimana dampak psikologis keluarga yang salah satu anggota keluarganya terdeteksi COVID-19, seperti itu. Nah, kemudian untuk tujuan khususnya, nah, kalaupun di sini saudara memilih kata-kata mendeskripsi, ya, jadi mendeskripsikan dampak psikologis, ya, keluarga pasien yang terinfeksi COVID-19, atau juga bisa ditulis dengan mengeksplorasi. Karena untuk penelitian kualitatif lebih ke arah explore, ya. Jadi nanti menguak permasalahan itu dari sampai perifer sampai ke akarnya atau sampai mendalam, seperti itu, sehingga menggunakan bahasa mengeksplorasi, ya. Mengeksplorasi dampak psikologis keluarga yang teridentifikasi COVID-19 di wilayah kerja mana, puskesmas mana, misalkan seperti itu. Kemudian manfaat penelitian di sini sama, jadi saudara tuliskan manfaat secara praktis dan akademik. Manfaat secara praktis bisa ditujukan kepada informan itu sama dengan adalah responden atau sampelnya, ya. Informan, kemudian juga tempat penelitiannya, misalkan daerah tempat saudara melakukan penelitian bisa di puskesmas ataupun di rumah sakit ataupun juga di wilayah kerja, ya, suatu kota ataupun desa. Kemudian untuk manfaat akademis kita tujukan pada institusi tempat institusi saudara, misalkan Institut Ilmu Kesehatan Serada Indonesia, kemudian juga manfaat akademis bagi penelitian selanjutnya. Nah, kemudian untuk keaslian penelitian, di sini saudara bisa searching, ya, di Google ataupun juga di jurnal-jurnal yang sudah publish
beberapa penelitian yang terkait dampak psikologis. Nah, dampak psikologis pasien bisa langsung ke pasien COVID-19 atau bisa pasien yang lainnya. Yang penting di sini pasien yang keluarga pasien yang dia ada salah satu anggota keluarganya yang menderita penyakit tertentu. Nah, itu silakan nanti di browsing di sini bisa dari jurnal nasional ataupun juga jurnal internasional ya. Nah, di sini untuk tahun rujukannya dibatasi 5 sampai 10 tahun ya. Terakhir 5 sampai 10 tahun tahun terakhirnya, kemudian minimal 3 jurnal. Silakan nanti di browsing untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian saudara. Oke. Untuk selanjutnya di sini untuk perbedaannya ya dituliskan di sini di isian ya. Jadi kolom yang yang tengah ini dituliskan isinya, kemudian yang kolom paling kanan itu revisinya nanti dari pembimbing apa untuk revisi dari proposal saudara ini. Kemudian selanjutnya di sini dituliskan keaslian penelitiannya tadi, perbedaannya misalkan variabel. Kalau penelitian kualitatif memang hanya terdiri dari satu variabel ya, mungkin bedanya kalau penelitian yang terdahulu misalkan bukan pada keluarga dengan COVID-19, sekarang fokusnya adalah keluarga penderita dengan COVID-19 seperti itu. Kemudian desainnya mungkin penelitian sebelumnya kuanti, sekarang kuali. Terus kemudian untuk teknik samplingnya menggunakan teknik apa, probability atau non probability. Terus kemudian untuk analisis datanya, karena untuk penelitian kualitatif tidak menggunakan analisis uji statistik, maka di sini untuk analisisnya silahkan nanti dilihat dari jurnalnya menggunakan analisis apa untuk studi penelitian yang kualitatif. Ya, kemudian bedanya dengan penelitian saudara apa. Nah, kemudian ini untuk judul ya. Silakan judul dituliskan maksimal di sini 20 kata ya. Kalau di sini judulnya adalah penelitian kualitatif itu biasanya tidak menghubungkan atau tidak menganalisis antara dua variabel karena dia lebih hanya memfokuskan pada satu variabel, sehingga judulnya langsung aja ke dampak psikologis gitu ya, dampak psikologis keluarga dengan infeksi COVID-19 misalnya seperti itu. Kemudian untuk tinjauan pustaka di bab 2 ya, silahkan di sini dicari teori-teori yang terkait dengan penelitian saudara, misalkan terkait COVID-19, kemudian penata laksanaan COVID-19, kemudian termasuk dampak sosial ya, dampak sosial COVID-19 baik dari keluarga maupun bisa dari lingkungan sekitar. Nah, ini dimasukkan saja di dalam tinjauan pustaka. Ini beberapa buku ataupun juga literatur baik dari dalam negeri, Dinas Kesehatan, kemudian juga dari WHO, ini sudah ada terbit ya di medsos. Nanti silahkan saudara juga bisa browsing di Google. Terus kemudian untuk bab 3 ya, untuk bab 3 di sini berisi desain penelitian ya, nanti ditulis desainnya, berarti saudara menggunakan penelitian kualitatif ya. Penelitian kualitatif dengan pendekatan misalkan pendekatan fenomenal. Kalau saat ini adalah fenomena ya, yang terjadi adalah pada kasus dampak psikologis keluarga ya penderita COVID-19 adalah ini pendekatannya secara fenomenologi, jadi pendekatan fenomenal, nanti dituliskan seperti itu. Kemudian rencana penelitian sesuai dengan judulnya nanti dituliskan di sini. Dan kerangka kerjanya ya, kerangka kerja saudara bisa menuliskan di atas sendiri, ini bisa berupa bagan ya, bagan. Jadi nanti ditulis unit analisisnya siapa ya, misalkan
keluarga pasien yang teridentifikasi ya COVID-19 misalkan seperti itu untuk penentuan unit analisisnya. Kemudian untuk teknik samplingnya, saudara bisa menggunakan teknik sampling baik probability maupun non probability karena di sini untuk untuk kasus COVID-19 memang di beberapa daerah masih jarang ya, saudara bisa misalkan menggunakan teknik total sampling ya. Total sampling itu berarti seluruh populasi bisa menjadi respondennya. Misalkan di kota mana ya, kalau kota Kediri belum ada, misalkan di kota Pare atau di kota Tulungagung ada 5 kasus, yaitu semuanya yang dijadikan informannya nanti. Jadi semua unit analisis nanti menjadi informannya. Sehingga itu menggunakan total sampling. Atau bisa teknik non probability yang bisa digunakan adalah misalkan snowball kalau memang kasusnya memang belum banyak, atau bisa incidental sampling ya. Incidental sampling itu ya pada saat penelitian berapa kasus yang ada itu semuanya yang diambil. Terus kemudian nah di sini untuk informan penelitian nanti disebutkan. Di sini informannya ditulis ya, siapa informannya, apakah informannya itu keluarga ya, keluarga pasien COVID-19, nanti ditulis informannya siapa. Keluarga yang dimaksud keluarga itu yang berada di dalam satu rumah ya, mungkin nanti bisa ditulis di situ keluarga. Kemudian proses pengumpulan data bisa ditulis untuk pengumpulan data kualitatif itu ada observasi, kemudian wawancara mendalam atau in-depth interview, atau juga bisa menggunakan focus group discuss ya. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan ya, kalau penelitian kualitatif tentunya di sini menggunakan panduan wawancara mendalam atau panduan FGD. Nah, kemudian untuk analisis data pada penelitian kualitatif di sini bisa menggunakan di sini ya. Untuk analisis bisa di sini ada beberapa teknik ya untuk penelitian kualitatif. Ya, di sini bisa menggunakan untuk analisisnya bisa menggunakan reduksi data ya. Reduksi data yaitu di sini melihat data yang sudah diambil kemudian diabstrakkan, ditransformasi ya. Terus kemudian diverifikasi. Nah, kemudian setelah analisis data diambillah kesimpulan ya. Ini tarik kesimpulan. Jadi nanti dibuat bagannya, kotak-kotaknya meliputi dari unit analisis, siapa unit analisisnya, kemudian informannya siapa, proses pengumpulan datanya menggunakan apa, tadi misalkan wawancara mendalam, FGD atau observasi, instrumennya misalkan lembar panduan FGD atau panduan in-depth interview ya, kemudian itu ditulis di dalam kotak-kotak. Nah, kemudian untuk setting penelitian, jadi di sini untuk pemilihan partisipan. Jadi pemilihan partisipan di sini silahkan nanti menggunakan teknik apakah tadi dengan total sampling ya, ataupun juga bisa tadi menggunakan snowball sampling ya. Kemudian untuk kriteria kejenuhan ya kita tulis di sini. Bila jawaban informan semuanya sudah sama ya atau sudah hampir sama, maka itu sudah memenuhi tingkat kejenuhan sehingga harus dihentikan penelitiannya berapapun dari jumlah informan yang ada. Ini teknik sampling tadi dipilih ya, probability atau non probability silakan. Kemudian instrumen penelitian di sini tadi yang sudah saya sebutkan ada menggunakan panduan wawancara, kemudian menggunakan observasi ya. Observasi bisa peneliti sendiri yang
melakukan observasi ataupun juga bisa tim peneliti ya. Kemudian untuk FGD itu adalah fokus group discuss. Nah, di sini teknik instrumen penelitian yang nantinya mengumpulkan informan-informan tersebut meliputi misalkan 6 sampai 7 atau 10 orang. Kemudian nanti dilakukan wawancara, topiknya sudah disiapkan oleh peneliti, kemudian nanti beberapa informan itu dikumpulkan jadi satu, kemudian ditanyai masing-masing dari topiknya. Nah, untuk selanjutnya waktu dan lokasi penelitian. Di sini silahkan dituliskan waktu penelitiannya bulan apa, tanggal berapa, ya, tahun berapa. Untuk lokasi penelitiannya juga dituliskan misalkan wilayah kerja puskesmas atau rumah sakit atau desa mana ya. Nah, kemudian untuk uji keabsahan ya, uji keabsahan dari data di sini memang untuk penelitian kualitatif ya. Untuk uji keabsahannya ini dia menggunakan triangulasi ya. Jadi triangulasi itu meliputi triangulasi sumber, yang dimana untuk triangulasi sumber itu bisa menunjuk ya sumber ataupun informan lain yang bukan dari informan kita tadi, misalkan bukan keluarganya, bukan keluarga pasien COVID-19. Siapa yang bisa menjadi triangulasi sumber? Misalkan adalah dokter yang merawat, atau misalkan di situ kepala puskesmasnya, kemudian kepala dinasnya ya, atau juga mungkin Pak RT, Pak RW-nya yang ada di lingkungan keluarga yang menderita COVID-19 itu. Nah, untuk triangulasi waktu itu bisa ditanyai ya, informan itu ditanyai tidak hanya satu kali. Jadi nanti untuk memvalidasi apakah jawabannya itu benar bisa ditanya beberapa kali. Kemudian untuk triangulasi data sendiri itu bisa menggunakan data-data yang diambil dari sumber sekunder, misalkan dari laporan dinas kependidikan, dinas kesehatan, ataupun juga laporan dari rumah sakit ataupun puskesmas. Nah, untuk pengumpulan data ya di sini silahkan nanti menggunakan tekniknya tadi, bisa dengan wawancara mendalam atau in-depth interview atau FGD atau observasional. Nah, kemudian sama untuk etika penelitian harus ada informed consent. Nah, untuk informed consent ini untuk penelitian kualitatif agak berbeda sedikit, jadi tidak harus langsung ke informan yang ditanyai langsung, tetapi bisa ke institusi tempat dilakukan penelitian itu. Misalkan kalau di desa ya Pak Lurahnya, RT, RW itu, kemudian kalau di puskesmas juga kepala puskesmasnya, kalau di rumah sakit kepala rumah sakitnya yang diminta informed consent. Jadi tidak harus langsung kepada informan yang bersangkutan. Kemudian juga anonymity tanpa nama ya, menyebutkan ini kerahasiaan responden, juga confidentiality. Nah, setelah itu di sini beberapa catatan dari pembimbing apakah proposal ini disetujui untuk ujian. Kemudian di sini pembimbing maksimal 3 kali untuk melengkapi kerangka pikir atau kerangka kerja. Kemudian akan dilengkapi dahulu format atau revisi dimaksud dan belum disarankan untuk langsung ke pembimbing ya. Kemudian ini ujian bisa mahasiswa memilih apakah melakukan ujian secara online ataupun offline. Nah, saya sarankan untuk saat ini jika menginginkan ujian proposal lebih baik menggunakan ujian online karena masih dalam darurat COVID-19. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk pengisian format penelitian kualitatif. Mudah-mudahan mahasiswa bisa lebih bisa menerjemahkan ini ya. Nanti tolong ditulis semuanya di sini, tetapi tidak usah terlalu panjang-panjang. Jadi tulis poin-poinnya saja. Yang penting nanti antara pembimbing dan peneliti itu sama-sama paham apa yang dimaksud di sini. Jadi poin-poinnya saja, tidak usah terlalu banyak bertele-tele ditulis di sini ya, karena di sini mahasiswa harus bisa menjelaskan kerangka pikirnya, apa yang mahasiswa inginkan, desain metodologinya sudah bagus. Nah, itu yang akan menjadi penilaian ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan
bisa bermanfaat dan segera untuk mengisi ini supaya bisa segera ujian proposal. Jangan lupa nanti konsulkan ke pembimbingnya masing-masing. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.